Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A1 akan memaparkan tentang gangguan neurokognitif dengan anggota Insan Tabiul Haq, Kaisar Ilham Nafilah, Nindya Junior Fatsyari, Uung Abdul Fajar, dan Vera Ikona Sukan. Ya baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian neurokognitif. Neurocognitive disorder atau NCD atau gangguan neurokognitif dalam DSM-4 disebut sebagai demensia, delirium, amnestik, dan gangguan kognitif lainnya yang dimulai dengan delirium dan diikuti oleh sindrom NCD mayor, NCD ringan, dan subtipe etiologisnya. Kategori NCD mencakup kelompok gangguan di mana defisit klinis primernya adalah fungsi kognitif dan yang dapat daripada perkembangan. Meskipun defisit kognitif muncul pada banyak gangguan, namun tidak semua gangguan mental, misalnya skizofrenia, gangguan bipolar, dan lain-lain. Hanya gangguan yang ciri utamanya adalah kognitif yang termasuk dalam kategori NCD. Selanjutnya itu ada subtipe neurocognitive disorder. Yang pertama yaitu delirium, ditandai dengan gangguan kesadaran individu terhadap lingkungannya, kemampuan untuk fokus, mengalihkan perhatian, dan pikiran yang bingung. Ada beberapa jenis delirium yang berbeda, yaitu delirium yang diinduksi obat, delirium akibat berhenti, menggunakan zat tertentu, delirium karena kondisi medis lain, mata delirium karena beberapa etiologis. Gangguan pada perhatian, kesadaran, pemikiran berkembang dalam waktu yang singkat, biasanya antara beberapa jam sampai beberapa hari. Gangguan juga dapat berfluktuasi sepanjang hari dan biasanya lebih buruk pada malam hari. Diagnosis delirium memerlukan 5 kriteria dari DSM-5, yaitu yang pertama, gangguan kesadaran berupa penurunan kejernihan kesadaran terhadap lingkungan dan penurunan kemampuan fokus, mempertahankan atau mengubah perhatian. Yang kedua yaitu gangguan berkembang dalam periode singkat, biasanya beberapa jam hingga hari, dan cenderung berfluktuasi dalam perjalanannya. Yang selanjutnya yaitu ada perubahan kognitif seperti defisit memori, disorientasi, gangguan bahasa, atau perkembangan gangguan persepsi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kondisi demensia. Selanjutnya itu yang keempat yaitu gangguan pada kriteria A dan C, tidak disebabkan oleh gangguan neurokognitif lain yang telah ada, terbentuk ataupun sedang berkembang dan timbul pada kondisi penurunan tingkat kesadaran berat seperti koma. Yang kelima yaitu temuan bukti dari riwayat pemeriksaan fisik atau laboratorium yang mengindikasi gangguan terjadi akibat konsekuensi fisiologis langsung suatu kondisi medis umum. Selanjutnya yaitu ada faktor penyebab. Yang pertama yaitu lingkungan. Delirium dapat meningkat dalam konteks gangguan fungsional, imobilitas, riwayat jatuh, tingkat aktivitas yang rendah, dan penggunaan obat-obat dan pengobatan dengan sifat psikoaktif multiple atau terutama alkohol dan antikolinergik. B yaitu genetik dan fisiologis. Gangguan neurokognitif mayor dan ringan dapat meningkat risiko delirium dan memperumit jalannya. Orang yang lebih tua sangat rentan terhadap delirium dibandingkan dengan orang dewasa yang lebih muda. Kerentanan terhadap delirium pada masa bayi dan anak-anak mungkin lebih besar daripada di awal dan pertengahan masa dewasa. Di masa kanak-kanak mungkin menggigau berhubungan dengan penyakit demam dan pengobatan tertentu, misalnya antikolinergik. Selanjutnya ada gangguan neurokognitif mayor atau ringan yang diakibatkan oleh Alzheimer. Pada fase gangguan neurokognitif ringan, penyakit Alzheimer biasanya bermanifestasi dengan gangguan memori dan pembelajaran, terkadang disertai dengan defisit fungsi eksekutif. Pada fase gangguan neurokognitif mayor, kemampuan motorik fisiokonstruksi dan perseptual bahasa juga akan terganggu, terutama gangguan neurokognitif sedang hingga parah. Alzheimer juga dapat diuji, baik dari pengujian genetik atau dari riwayat keluarga autosom dominan, ditambah dengan konfirmasi otopsi atau tes genetik pada anggota keluarga yang terkena. Kriteria diagnostik. Pertama ada kriteria terpenuhinya gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Selanjutnya ada onset yang berbahaya dan perkembangan bertahap dalam satu atau lebih domain kognitif. Untuk gangguan neurokognitif mayor, setidaknya ada 2 domain yang harus terganggu. Yang ketiga ada kriteria terpenuhinya kemungkinan penyakit Alzheimer sebagai berikut.
Yang pertama, ada gangguan neurokognitif mayor. Penyakit Alzheimer didiagnosis jika salah satu dari yang berikut ini ada, yaitu yang pertama, ada bukti mutasi genetik penyakit Alzheimer penyebab dari riwayat keluarga atau tes genetik. Kedua, ada bukti yang jelas dari penurunan memori dan pembelajaran. Setidaknya ada satu domain kognitif lainnya berdasarkan riwayat rinci atau pengujian dari neuropsikologis serial. Yang ketiga, ada penurunan kognisi progresif secara bertahap tanpa dataran tinggi yang diperpanjang. Dan terakhir, tidak adanya bukti etiologi campuran, yaitu tidak adanya penyakit neurodegeneratif atau cerebrovaskular lainnya. Yang kedua, ada gangguan neurokognitif ringan. Kemungkinan penyakit Alzheimer ini didiagnosis jika salah satu bukti mutasi dengan tes genetik atau riwayat keluarga dengan 3 hal berikut. Yang pertama, ada bukti nyata penurunan daya ingat dan pembelajaran. Yang kedua, ada penurunan kognisi progresif secara bertahap tanpa dataran tinggi yang diperpanjang. Dan terakhir, tidak adanya bukti etiologi campuran. 4. Gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh penyakit cerebrovaskular, penyakit degeneratif neurode ini, dan efek dari suatu zat atau gangguan mental neurologis dan sistemik lainnya. Faktor penyebab terjadinya penyakit Alzheimer ditandai dengan pertama, ada lingkungan. Cedera otak traumatis meningkatkan risiko gangguan neurokognitif mayor atau ringan akibat penyakit Alzheimer. Yang kedua, ada genetik dan fisiologis. Usia adalah faktor risiko terkuat penyakit Alzheimer. Polimorfisme, kerentanan genetik, apolipoprotein E4 yang meningkatkan risiko menurunnya onset usia, terutama pada individu homozigot. Ada 2 penyakit Alzheimer penyebab yang sangat langka, yaitu individu dengan sindrom Down atau trisomi 21 mengembangkan Alzheimer jika mereka bertahan hidup hingga paruh baya. Yang selanjutnya ada gangguan neurokognitif frontotemporal mayor atau ringan. Gangguan ini terdiri dari sejumlah gene varian dromik yang ditandai dengan perkembangan progresif pada perubahan perilaku dan kepribadian atau gangguan bahasa, varian perilaku, dan 3 varian bahasa, yaitu semantik, agramantik atau non-fluence, dan logopenik, yang menunjukkan atrofi otak yang berbeda dan beberapa neuropatologi yang berbeda. Kriteria diagnostik ini terbagi dari beberapa. Di antaranya, yang pertama ada kriteria terpenuhinya gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Yang kedua, ada gangguan tersebut memiliki onset yang berbahaya dan perkembangan yang bertahap. Yang ketiga, ada salah satu dari kriteria 1 atau 2. Varian perilaku. Varian perilaku ini terdiri dari disinhibisi perilaku, apatis atau inersia, kehilangan simpati atau empati, perilaku gigih, stereotip atau konvulsif, atau ritualistik. Dan yang terakhir ada hiperoralitas dan perubahan pola makan, penurunan yang mencolok, dan kondisi sosial atau kemampuan eksekutif. Yang kedua ada varian bahasa, yaitu ada promi. Penurunan kemampuan bahasa berupa produksi ucapan, penemuan kata, penamaan objek, tata bahasa, atau pemahaman kata. Yang keempat ada relatif dan pembelajaran. Faktor penyebab. Sekitar 40% dari individu gangguan neurokognitif frontotemporal mayor atau ringan memiliki riwayat keluarga gangguan neurokognitif, dan sekitar 10% menunjukkan pola pewaris autosom dominan. Sejumlah faktor genetik telah diidentifikasi seperti mutasi pada gen mengkode mikrotubulus terkait protein atau MAPT, gen granulin atau CRN, dan gen C90RF72. Sejumlah keluarga juga dengan penyebab mutasi telah diidentifikasi, tetapi banyak individu dengan transmisi familial yang diketahui tidak memiliki mutasi yang diketahui. Kehadiran penyakit neuron motorik dikaitkan dengan kerusakan yang lebih cepat. Gangguan neurokognitif pada Lewy mayor atau ringan. Gangguan ini tidak hanya mencakup gangguan kognitif progresif, tetapi juga halusinasi visual,
kompleks yang berulang, dan gejala gangguan perilaku tidur, gerakan mata cepat yang bersamaan yang bisa menjadi manifestasi yang sangat awal, serta halusinasi dalam modalitas sensorik lainnya, depresi dan delusi. Kriteria diagnostik. Kriteria terpenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Gangguan ini memiliki onset yang berbahaya dan perkembangan bertahap. Gangguan tersebut memenuhi kombinasi fitur diagnostik inti dan fitur diagnostik sugestif. Untuk gangguan neurokognitif yang mungkin atau mungkin dengan badan lewi. Gangguan tidak lebih baik dijelaskan oleh penyakit cerebrovaskular, penyakit generatif, neurode lain, efek dari suatu zat, atau gangguan mental neurologis. Faktor penyebab genetik dan fisiologis. Agresi keluarga dapat terjadi dan beberapa gen risiko telah diidentifikasi, tetapi pada kebanyakan kasus gangguan neurokognitif badan lewi tidak ada riwayat keluarga. Gangguan neurokognitif vaskular mayor atau ringan. Diagnosis gangguan neurokognitif vaskular mayor atau ringan dapat berkisar dari stroke, pembuluh darah besar hingga penyakit mikrovaskular. Oleh karena itu, presentasi sangat heterogen yang berasal dari jenis lesi vaskular dan perluasan serta lokasinya. Lesi vokal dan multivokal menyebar serta muncul dalam berbagai kombinasi. Banyak orang dengan gangguan neurokognitif vaskular mayor atau ringan datang dengan infark multiple dengan penurunan kognisi bertahap dan berfluktuasi akut dan periode stabilitas yang mengganggu dan bahkan beberapa perbaikan. Orang lain mungkin memiliki onset bertahap dengan progresif lambat, perkembangan defisit yang cepat diikuti oleh stabilitas relatif atau presentasi kompleks lainnya. Kriteria diagnostik. Kriteria terpenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Gambaran klinis konsisten dengan etiologi vaskular. Terdapat bukti adanya penyakit cerebrovaskular dari riwayat pemeriksaan fisik atau pencitraan saraf yang dianggap cukup untuk menjelaskan. Gejala-gejala tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh penyakit otak lain atau gangguan sistemik. Penyebab lingkungan dan genetik dan fisiologis. Baik, untuk materi yang selanjutnya di sini ada gangguan neurokognitif akibat cedera otak atau traumatis mayor atau ringan. Gangguan di sini disebabkan oleh benturan ke kepala atau mekanisme lain dari gerakan cepat atau perpindahan otak di dalam tengkorak, seperti yang dapat terjadi dengan cedera ledakan. Cedera otak traumatis didefinisikan sebagai trauma otak dengan karakteristik khusus yang mencangkup setidaknya salah satu dari berikut ini, seperti kehilangan kesadaran, amnesia pasca trauma, disorientasi, dan kebingungan. Kasus yang lebih parah adalah tanda-tanda neurologis. Agar dapat didiagnosis sebagai gangguan neurokognitif akibat cedera otak traumatis, gangguan harus muncul segera setelah cedera otak terjadi atau segera setelah individu pulih kesadaran setelah bertahan melewati periode pasca cedera akut. Kriteria diagnosisnya harus ada bukti cedera otak traumatis, yaitu benturan pada kepala atau mekanisme lain dari gerakan cepat atau perpindahan otak dengan satu atau lebih hal berikut, seperti kehilangan kesadaran, amnesia pasca trauma, dan yang ketiga disorientasi dan kebingungan. Untuk yang terakhir, seperti tanda neurologis, misalnya menunjukkan cedera atau kejang-kejang pada sel individu tersebut. Gangguan neurokognitif muncul segera setelah terjadinya cedera otak traumatis atau segera setelah pemulihan kesadaran berlanjut.
faktor penyebabnya. Yang pertama, faktor risiko cedera otak traumatis. Cedera otak traumatis ini bervariasi menurut usia dengan prevalensi tertinggi di antara individu yang kurang dari 4 tahun, remaja yang lebih tua, dan pada individu berusia di atas 65 tahun. Jatuh adalah penyebab paling umum dari cedera otak traumatis, dengan kecelakaan kendaraan bermotor berada di urutan kedua. Faktor risiko yang kedua, gangguan neurokognitif setelah cedera otak traumatis, yaitu konsultasi berulang dapat menyebabkan gangguan neurokognitif persisten dan bukti neuropatologis dari encefalopati traumatis. Keracunan yang terjadi bersamaan dan suatu zat dapat meningkatkan keparahan cedera otak traumatis. Untuk faktor penyebab yang ketiga, ada pengubah kursus. Cedera otak traumatis ringan umumnya sembuh dalam beberapa minggu sampai bulan. Meskipun penyelesaian mungkin tertunda atau tidak lengkap dalam konteks cedera otak traumatis, hasil yang lebih buruk dari cedera otak traumatis sedang sampai berat dikaitkan dan usia yang lebih tua atau bisa dibilang lebih dari 40 tahun. Untuk materi yang selanjutnya, di sini ada gangguan neurokognitif mayor atau ringan yang diinduksi zat atau obat. Gangguan neurokognitif mayor atau ringan yang diinduksi oleh obat atau zat ditandai dengan gangguan neurokognitif yang menetap melebihi durasi intoksikasi dan penarikan akut yang biasa. Awalnya, manifestasi ini dapat mencerminkan pemulihan fungsi otak yang lambat dari periode penggunaan zat yang berkepanjangan, dan peningkatan dalam neurokognitif serta indikator pencitraan otak dapat terlihat selama berbulan-bulan. Sementara, penurunan non-spesifik dalam berbagai kemampuan kognitif dapat terjadi dengan hampir semua penyalahgunaan zat dan berbagai obat. Beberapa pola terjadi lebih sering dengan kelas obat tertentu, misalnya gangguan neurokognitif akibat obat penenang, hipoaktif, atau misalnya mungkin menunjukkan gangguan yang lebih besar pada memori daripada fungsi kognitif lainnya. Untuk kriteria diagnosisnya ada yang pertama, kriteria terpenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Gangguan neurokognitif tidak terjadi secara eksklusif selama delirium dan menetap lebih durasi intoksikasi dan penarikan akut yang biasa. Zat atau pengobatan yang terlihat serta durasi dan tingkatan penggunaan mampu menyebabkan neurokognitif. Perjalanan temporal dari defisit neurokognitif konsisten dengan waktu penggunaan substansi atau penggunaan obat dan pantang, misalnya defisit tetap stabil atau membaik setelah periode pantang. Untuk gangguan neurokognitif tidak disebabkan oleh kondisi medis lain atau tidak dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental lain. Faktor penyebabnya, faktor resiko gangguan neurokognitif yang diinduksi zat atau obat termasuk usia yang lebih tua, penggunaan yang lebih lama, dan penggunaan yang terus-menerus selama 50 tahun. Selain itu, gangguan neurokognitif yang diinduksi alkohol, defisiensi nutrisi jangka panjang, penyakit hati, faktor risiko vaskular dan penyakit kardiovaskular, dan cerebrovaskular dapat berkontribusi terhadap risiko terjadinya gangguan neurokognitif. Gangguan neurokognitif mayor atau ringan akibat infeksi HIV. Penyakit HIV disebabkan oleh infeksi yang didapat melalui paparan cairan tubuh dari orang yang terinfeksi melalui penggunaan suntikan narkoba, kontak seksual tanpa pelindung, atau paparan tidak disengaja atau iatrogenik. Misalnya, suplai darah yang terkontaminasi, cedera tusukan jarum pada petugas medis. Beberapa orang dengan infeksi HIV mengembangkan gangguan neurokognitif yang umumnya menunjukkan pola subkortikal dengan fungsi eksekutif yang sangat terganggu, kecepatan pemrosesan yang lambat, masalah dengan tugas-tugas perhatian yang lebih menuntut, dan kesulitan dalam Selanjutnya ada kriteria diagnostik. Yang pertama, kriteria terpenuhi untuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan. Yang kedua, di sana didokumentasikan infeksi oleh HIV. Yang ketiga, gangguan neurokognitif tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh
kondisi non-HIV, termasuk penyakit otak sekunder seperti leukoencephalopati multifokal progresif atau meningitis cryptococcus. 4. Gangguan neurokognitif tidak disebabkan oleh kondisi medis lain dan tidak dapat dijelaskan dengan lebih baik oleh gangguan mental. Adapun faktor penyebab, risiko, dan faktor prognostik untuk infeksi HIV. Faktor risiko infeksi HIV termasuk penggunaan suntikan narkoba, hubungan seks tanpa kondom, dan suplai darah tanpa kondom, dan faktor iatrogenik lainnya. Yang kedua, faktor risiko dan prognostik untuk gangguan neurokognitif mayor atau ringan akibat infeksi HIV. Paradoksnya, gangguan neurokognitif akibat infeksi HIV tidak menurun secara bermakna dengan munculnya terapi antiretroviral gabungan, meskipun gejala yang paling parah. Bejanan kronis terhadap obat antiretroviral juga meningkatkan kemungkinan neurotoksisitas, meskipun hal ini belum ditetapkan secara pasti. Untuk kesimpulannya, kategori neurocognitive disorder melewati kelompok gangguan di mana defisit klinis primer pada fungsi kognitif yang didapat dari perkembangan neurokognitif merupakan gangguan yang unik di antara kategori DSM-5 karena merupakan sindrom di mana patologi yang mendasarinya dan seringkali juga etiologinya yang berpotensi dapat ditentukan. Kriteria DSM-5 untuk gangguan ini telah dikembangkan melalui konsultasi yang erat dengan kelompok ahli untuk setiap entitas penyakit dan sedekat mungkin dengan kriteria konsensus saat ini untuk masing-masing penyakit. Istilah demensia dipertahankan dalam DSM-5 untuk kontinuitas dan dapat digunakan dalam pengaturan di mana dokter dan pasien terbiasa dengan istilah ini. Kriteria untuk NCD semuanya didasarkan pada dominan kognitif yang ditentukan. Gangguan ini biasanya dialami oleh orang dewasa. Dear Diary, hari ini kabarku masih sama. Bentar, ini lepas mah. Aku dulu punya keinginan untuk terjun ke dunia fashion. Tapi sudah 4 tahun lulus kuliah, aku masih di sini, di rumah ini, nemenin ayah yang sakit demensia vaskular. Ngemil. Nya? Ngemil. Enak ya? Enak? Di rumah ini, semua ayah yang ngatur. Dulu tuh aku sering gak akur sama ayah. Bahkan ayah gak dukung pilihan jurusan kuliahku. Tapi itu sekarang udah gak berlaku. Untuk hal sederhana aja, ayah bergantung sama aku. Diminum ya. Ya. Mama tuh nggak pernah bilang kamu nggak boleh, kamu jangan pergi keluar kota tuh nggak bilang kayak gitu. Cuman kalau misalnya kamu nggak di sini, mama gimana? Tangkap. 1, 2, 3. Lo jatuh. 1, 2, 3. Oh iya, sini kasih Neng. Neng, ini bolanya. Mana? Kasih ya.
saat teman-temanku sibuk ngejar karir, aku sibuk ngurus ayah. Selain mama, cuman ada aku yang ngerawat ayah. Gini ya Tita ya, jadi ya kan ayah menderita demensia, yang demensianya itu juga cukup berat dan penyebabnya juga bukan hanya satu macam saja. Ya, ayah juga menderita Parkinson, ayah juga pernah post stroke ya. Itu menjadi caregiver dan sesuatu yang berat banget. Kalau ibu tok juga nggak bisa, Tita tok juga nggak bisa. Jadi ya kita tinggal ngikutin ritmenya ayah setiap hari, setiap waktu ya kayak gitu itu. Dan mengikuti ritme setiap hari, setiap saat itu yang tidak semua keluarga bisa melakukan itu. Pancasila dasar. Nah. Negara. Pancasila. Akulah pandu. Komu. Patriot. Proklamasi. Indonesia. Ayah sering ngajak aku jalan-jalan waktu aku masih kecil. Memori ini melekat sampai sekarang. Gak mungkin aku ninggalin mama ngurus ayah sendirian. Gak mungkin. Ini memang pilihanku untuk ada buat ayah. Sekian yang dapat kelompok kami